Maksudnya sama sosoknya gitu. Sosoknya seperti apa sih dulu? Maksudnya apa? Nanya Dewi maksudnya. Iya kan sudah pertemanan. Ya gini loh kan apa ya? Saya memang pernah punya hubungan, tapi kan udah lama dan udah lewat gitu loh, udah masa lalu. Maksudnya kenapa mesti dihubung-hubungin sama saya lagi? Kan ya mereka sudah saling bertemu, saling cocok, saling mengikat hubungan lebih serius lagi, ya kita semua harus ikut bersyukur, ikut bahagia kan gitu. Tapi pernah dengar gak sih Mbak Tessa katanya si pilot juga menelantarkan anak? Kalau untuk urusan itu ya saya nggak bisa menjudge atau menghakimi seseorang untuk kondisi sekarang. Kalau itu kan masalah pribadinya dia, jadi saya nggak berani ikut bicara karena saya nggak tahu setelah pisah dari saya kehidupannya dia seperti apa, kan saya nggak tahu, itu masalahnya. Kapan sih terakhir ketemu komunikasi? 2019 ya kalau nggak salah ya, kan saya mulai hubungan 2018 sampai 2019, ya udah selesai gitu. Abis itu saya nggak ada komunikasi lagi sama sekali. Pas dengar kabar tahu dari mana? Dari berita kalian inilah yang heboh dan viral itu. Ya ada juga banyak teman-teman saya yang ngasih tahu gitu, karena kan dulu saya menjalin hubungan lumayan lama gitu ya, 1 tahun lebih, jadi banyak teman-teman saya yang juga tahu gitu. Jadi makanya banyak yang langsung heboh, langsung heboh aja semuanya, langsung ngasih kabar ini lamaran gitu. Oh iya, malah saya juga tadinya sebenarnya dari berita yang dikasih tahu sama temen sih sebenarnya. Sosoknya Mas Lili seperti apa sih? Ya baik, pada saat sama saya bertanggung jawab. Tapi kan dari setiap orang itu kan tidak bisa kita samakan masalah kecocokan gitu ya. Waktu itu saya tidak bisa cocok sama karakternya, sama sifatnya, dan itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau untuk saat ini mungkin Dewi lebih cocok, ya kita ikut bersyukur aja gitu aja. Waktu itu mungkin kalau boleh tahu penyebabnya apa sih sampai kira nggak sejalan? Apa ya? Nggak cocok sih lah, pokoknya nggak cocok karena kita punya karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, sikap yang berbeda, itu aja sih yang nggak ngerasa sejalan, itu aja. Tessa, karakternya seperti apa sih dia? Karakternya apa ya, mungkin bisa dibilang karena dia orang Makassar ya, jadi agak keras gitu ya, agak keras. Ya mungkin bisa dibilang apa ya namanya, orang yang nggak enak kalau tuh ngomong sekarang, karena kita nggak tahu gitu loh setelah dia melalui kehidupan setelah sama gue itu, apakah dia menjadi orang yang lebih baik lagi, kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi intinya sih waktu sama gue nggak bisa cocok aja lah semuanya. Kerasa gimana sih mungkin kalau dari Kak Tessa waktu itu, kerasa gimana sampai akhirnya? Ya kerasa ya karena banyak hal yang ya apa ya, yang menurut dia benar, tapi buat saya mungkin nggak benar atau salah. Tapi ya kita harusnya sih saling mengalah, tapi di saat itu tidak bisa gitu, harus saya mengalah kayak gitu. Salah satunya ya kayak gitulah. Sifatnya seperti apa? Sifatnya ya dia orangnya apa ya? Sebenarnya sih dia orangnya baik gitu ya, tapi memang mungkin lebih berjiwa pemimpin kali ya, karena waktu itu juga sebenarnya sih dia itu kan tujuannya sebenarnya dulu juga bilangnya sebenarnya mau nikah sama saya kan, jadi kita mau serius gitu hubungannya. Jadi sebenarnya tuh dia berusaha untuk memimpin saya dan anak-anak gitu. Nah disitulah yang sering kelihatan bahwa oh ya apa-apa harus ikut
kata-kata dia yang kayak gitu. Jadi ya kita, karena kebetulan waktu itu juga saya berpikiran kita mau ke arah lebih serius, jadi ya saya ikutin lah apa mau dia gitu. Tapi tipe yang otoriter nggak sih atau gimana? Ya begitulah. Ya begitulah. Tapi bukan berarti bahwa apa yang terjadi sama saya itu akan terjadi juga sama yang lain kan. Karena memang itulah yang namanya kecocokan gitu. Mungkin ada yang bisa terima, ada yang enggak. Menurut saya waktu itu saya tidak bisa semakin cocok gitu. Kan biasanya kita menjalin hubungan makin lama makin cocok, makin nyaman. Nah itu kan baru yang namanya jodoh gitu. Makanya waktu itu sampai akhirnya kami putus gitu, nggak melanjutkan hubungan kami gitu. Dia maunya serius ya dari awal hubungan tuh, memang tipenya kalau ada hubungan langsung serius. Betul, dia tipenya kalau punya pacar, punya pasangan itu diajak nikah memang. Sempat udah dikasih cincin juga? Oh enggak, belum, karena waktu itu masih banyak trouble. Kalau nggak salah urusan dia sama mantan istri yang pertamanya itu belum selesai. Terus waktu itu juga ada kasus yang waktu bapaknya anak-anak ngegerebek ke rumah lah gitu, yang kayak aduh ribet banget deh pokoknya. Jadinya udahlah kita, pokoknya kalau udah benar-benar fix, udah benar-benar serius, baru kita ngumumin kayak gitulah kalau kita gitu waktu itu. Berarti jatuhnya momennya dulu tuh nggak pas gitu ya Kak Tessa? Iya, momennya nggak pas sepertinya. Terus kan kita kan beda agama, jadi ya memang agak sulit gitu waktu itu untuk nyeriusin itu agak sulit. Tapi memang ya tipenya dia kalau ketemu pasangan biasanya diseriusin gitu. Royal juga masih ketemu? Royal sih ya, kayak memang dia fair gitu, dia punya gaji berapa, ya kita fair-fairan, kita buka-bukaan, kita bagi untuk kebutuhan sehari-hari, kehidupan anak-anak, bahkan sampai untuk kehidupan kita sendiri itu memang dia fair. Dan itu nggak ada omongan ya Kak, berarti kayak ini gaji sekian, iya, ini kan, bisa buat anak-anak, buat iya, karena ya itu dia yang tadi saya bilang, dia berusaha untuk menjadi pemimpin dalam keluarga saya gitu. Jadi semua sampai keuangan pun dia buka gitu. Nah dulu kan waktu masa pacaran sama saya belum jadi kapten, lagi proses sekolah menjadi kapten. Jadi pada saat peresmian dia jadi kapten ya itu waktu sama saya gitu. Jadi kalau di bukunya dia pas ada peresmian apa namanya istilahnya sih, kayak buku-buku foto-foto dia diangkat jadi kapten, ya itu pasangannya sama saya. Pas momennya pas di situ. Tapi memang Mbak Tessa sendiri punya kriteria khusus nggak sih kalau untuk pasangan? Ya sebenarnya saya pastinya ingin yang seiman, karena ya pengalaman dari yang tidak seiman juga ternyata memang sulit. Meskipun banyak orang yang bilang kan bisa ke Bali, bisa nikah di luar negeri apa segala macam, tapi ternyata nggak semudah itu, karena jalan pikiran pun bisa beda-beda. Terus dia orang yang pasti bertanggung jawab, maafan, sayang sama saya dan juga anak-anak dan juga keluarga, dan yang pasti care, bisa jadi imam, bisa membimbing saya juga gitu. Dan ada banyak gitu orang yang dekat sama saya, tapi nanti ini kurang ini kurang. Jadi saya tuh masih selektif banget sampai sekarang gitu. Tapi di antara berapa cowok yang deketin Kak Tessa kemarin tuh, abang ini yang emang bener-bener udah perfect gitu? Belum dong, kalau enggak nggak putus kita dong. Justru enggak, karena itu juga kan udah kejadian 3 tahun yang lalu kita putus ya. Jadi maksudnya setelah kejadian dia itu, jadi saya ketemu sama orang lain, tapi ya masih ada yang ternyata dia kurang ini, jadi akhirnya kita tidak bisa terus, ini kurang ini, tapi kan tidak ada yang dipublikasikan. Sebenarnya pada saat saya berhubungan sama dia juga nggak mau dipublikasikan, cuman pada waktu itu kan ada kejadian yang waktu bapaknya anak-anak si Sandi gerebek ke rumah, sampai akhirnya terblow up siapa pasangan saya kan itu. Kak Tessa kan kalau sama yang sekarang katanya PDKT lewat maminya, apakah dia juga dulu sama Kak Tessa lewat mamanya Kak Tessa? Kan tadi saya udah bilang, dia udah kenal keluarga saya, anak-anak, keluarga saya, jadi memang dia selalu bergabung sama keluarga selalu. Oh, berarti memang pendekatannya lewat keluarga? Memang selalu, iya. Dia karena ya
beranggapan kalau dia mau serius sama orang ya memang dia harus ikut nyemplung di dalam keluarganya, memang begitu dari dulu. Oh, tipikalnya dulu orangnya fleksibel pas sama keluarga atau kayak gimana sih Kak? Fleksibelnya sejauh apa nih? Kayak dia bisa menempatkan dirinya gitu pas lagi sama keluarga Kak Tessa gitu. Iya sih, bisa maksudnya ya kita sering tetap acara keluarga bareng, kayak kita makan bareng, kita nonton bareng, tetap bareng-bareng ada. Sampai dekat sama anak-anak. Ya, deket juga sama anak-anak. Karena mereka saya juga kan berusaha bahwa mereka, keluarga saya ini juga sebagai penentu siapa pasangan saya nanti gitu. Jangan sampai saya kejadian lagi hal yang dulu gitu. Makanya saya pengen sekarang keluarga saya harus kenal dulu pasangan saya. Kalau mereka juga oke, mereka juga nyaman, mereka juga merestui, baru akan lanjut kayak gitu. Karena artinya pendekatan dengan keluarga itu cara yang gitu nggak sih untuk mengambil hati Kak Tessa sendiri mungkin? Sebenarnya iya, karena kan ya itu tadi, saya tuh pengennya ngambil keputusan bukan saya sendiri lagi sekarang. Saya maunya bersama keluarga supaya saya bisa kalau saya yang nggak bisa lihat apa sifat buruknya dia, keluarga bisa gitu, jadi mereka bisa kasih tahu saya gitu. Sekarang yang saya pengen lakukan adalah seperti itu gitu. Untuk saya tadi sempat bilang sama kakak aja dia udah bertanggung jawab gitu kan. Dengan adanya berita yang kemarin tuh dia menelantarkan anak, percaya gak sih kak? Aduh gimana ya, tanya aja langsung sama orangnya, saya bingung soalnya bukan begitu ya. Sebenarnya gini, untuk ini kan sebenarnya waktu itu sudah pernah kejadian waktu saya ke blow up sama dia. Terus ada pihak keluarga dari istri pertamanya dia itu ada yang ngoceh-ngoceh gitu kan. Nah itu makanya dia bilang waktu itu, dia memang ngomong bahwa dia bukan menelantarkan tapi tidak bisa menghubungi anaknya karena dilarang sama istri pertamanya gitu. Kalau yang untuk istri kedua saya nggak tahu ya, karena itu kejadian setelah saya. Dia bisa dari saya, dia nikah lagi gitu. Udah 2 kali menikah ya? Iya kan, anaknya 2 dari istri pertama sama istri kedua. Tapi waktu itu Mbak Tessa sendiri udah sama anak itu? Enggak pernah, karena waktu itu waktu sama saya tidak ada komunikasi karena tidak bisa aksesnya nggak ada. Iya gitu. Tapi kalau setelah itu bagaimana, karena saya udah pisah sama dia, saya nggak tahu gitu. Jadi intinya kalau waktu itu kejadiannya adalah dia tidak bisa komunikasi sama anaknya karena dilarang dari pihak keluarganya gitu dulu ya. Tapi saya nggak tahu maksudnya saya setelah itu bagaimana, saya nggak tahu. Berarti Kak Tessa sama dulu pas berhubungan secara nggak langsung tahu ya masa problem dia dengan mantan-mantannya dulu? Awalnya tidak tahu, awalnya tidak tahu, tapi setelah ada kejadian yang ada yang komplain itu dari pihak keluarganya di IG saya, karena tulisnya di IG saya gitu. Waktu saya tanya kenapa mesti di IG saya sih, kenapa nggak ngomong langsung, kata mereka susah hubungin dia, tidak tahu kontaknya atau segala macam ya. Tapi jangan begitu, maksud saya jangan sampai IG saya itu jadi kayak komen untuk jelek-jelekin orang, untuk apa komplain apa segala macam. Saya nggak mau gitu. Berarti dari awal bahasanya belum ada keterbukaan pas awal kenalan kan? Ya, ada masalah kayak gini gitu. Ya bisa dibilang begitu ya, karena memang pada saat ada kejadian itu baru dia cerita gitu. Oh, sebelumnya belum ada? Enggak, ya sebelumnya ya dia cuma bilang memang belum bisa menghubungi anaknya aja gitu ya. Kalau saya kan orang nggak mau cari ribut, ya udah diem aja. Yang penting intinya oke, yang penting untuk sekarang dan ke depan dia serius gitu aja sih. Gitu. Ya mungkin Kak Tessa sendiri pernah gitu? Ya kalau buat saya sih setiap kita ngeliat ada pasangan yang mau mengarah ke yang lebih serius, pastinya ikut bahagia. Dan mudah-mudahan buat mereka ini adalah pasangan yang terakhir dalam hidup mereka, bisa langgeng, bisa awet, bisa bahagia. Karena kan pastinya itu yang diinginkan buat setiap rumah tangga, buat keluarganya juga. Ya yang terbaik lah pokoknya buat mereka. Kalau diundang nanti mau datang? Ngapain undang gua? Aduh, ya boleh, nggak apa-apa juga maksudnya. Tapi ya ampun, saya sama DP nggak terlalu dekat, kita ketemu juga hanya pada saat kerja, waktu syuting gitu kan, bukan temen curhat juga.
pacarnya juga, calonnya juga kan saya juga udah nggak ada komunikasi. Ngapain diundang gua? Buat meramaikan suasana. Tapi nggak ada komunikasi Kak sama KDP sendiri pas sempat ada akhirnya komunikasi sama siapa? Ya ADP ya, tanya-tanya gitu. Enggak lah, enggak. Emang kita nggak pernah ada komunikasi. Terus mau kita jadi menurut saya sih mungkin juga nggak tahu ya, apakah memang pada akhirnya memang diceritain gitu bahwa calonnya itu pernah ada hubungan sama saya, atau memang baru dari infotainment. Saya kan juga nggak tahu itu. Kata saya mungkin misalnya ini kan katanya kabar, kalau berarti ini klarifikasi bahwasannya kabar dulu mungkin yang beredar penggerbekan itu betul dengan Mas Ruli. Jadi kan gini, memang ya itu yang waktu dulu itu kan pernah saya sampai di pengadilan pun saya ngomong gitu. Waktu itu kan sampai dibawa ke pengadilan tuh sama Sandi, bahwa itu kan dia memang kerjaannya itu kan pilot gitu kan ya. Maksudnya yang mau ditanya Pak, emang Ruli ini orangnya? Ya memang Ruli ini gitu. Cuman waktu itu kejadiannya adalah memang dia orang kerjanya pilot. Saya sering nganterin dia kerja keluar kota, terus habis itu pulangnya mobilnya ada di rumah saya. Ya jadi makanya dianggapnya tuh mungkin waktu itu tuduhan dari Sandy itu dia sering nginep di rumah saya gitu. Padahal mobilnya aja, karena dia pergi keluar kota untuk bekerja gitu. Tapi betul ya, Ruli ini karena banyak kabar kalau bukan Ruli ini gitu, bukan pilot ini loh. Oh, orangnya bener itu atau enggak? Bener, iya bener. Bener ya. Iya, itulah orangnya. Nggak tahu lah kalau misalnya apa ya? Kayaknya sih semuanya yang sekitar saya aja, bukan saya ngomong aja, pada tahu, pada ngeh gitu loh, bahwa memang itu ya mantan saya. Tapi kata saya terganggu nggak sih dengan, maksudnya ini udah mulai hidup baru gitu mungkin mereka, terus masih dikait-kaitin sama Kak Tessa gitu? Ya udah biasa sih, mau siapa aja tuh, mau si Sandi pun kalau ada berita nanti gua lagi dicari-cari. Ini aja lah, tumben-tumbenan nih kalian nih hubung-hubungin. Biasanya nggak pernahnya kan, wah ini kayaknya ada sangkut pautnya di sama mereka. Wah gitu, jadi udah biasa lah. Tapi ya intinya kan saya sih berharap bahwa ini mereka memang pilihan yang tepat gitu ya. Jangan karena lagi bucin-bucinnya gitu terus habis itu ambil keputusan, takutnya nanti malah salah gitu aja. Kata saya lagi ketemu siapa sekarang berarti? Siapa? Kata saya sendiri lagi ketemu. Adalah dekat. Nah itulah pokoknya kalau misalnya saya nggak pengen heboh-heboh kayak gini-gini gitu. Saya maunya kalau memang sudah pasti, sudah fix, baru saya ada pengumuman. Tapi kalau enggak ya itulah, makanya nanti tiba-tiba kita pisah. Kalau misalnya pacaran itu kita putus, kalau misalnya kita nggak serius, kita juga nanti ada berita-berita yang nggak enak kan, makanya mendingan jangan ngomong-ngomong dulu lah. Tapi ada berarti ya? Ada lah, ya masih disimpan lah. Di kalangan artis juga Kak? Kalangan apa? Enggak, gue nggak tertarik sama artis. Nggak tahu kenapa nih. Pokoknya yang serak di hati aja, tapi biasanya nggak ketemu di dunia entertain. Pilot berarti Mas? Ya elah pilot lagi. Pilot lagi. Ya nggak tahu juga sih ya, kita nggak tahu kan kalau di kedepannya nanti kita akan ditemukan sama siapa ya. Tapi intinya dia bisa mapan, dia bisa bertanggung jawab sama keluarga saya, sama saya, ya itu udah cukup. Kak terakhir mungkin ini pas ini kan di flashback lagi Kak, dulu pas masih zaman berhubungan ya Kak, bahasanya kan dia belum jadi pilot ya, masih belum kayak sekarang gitu. Biasanya bisa dibilang dia dulu numpang nggak sih Kak? Biasanya kayak numpang ke kakek desa atau gimana gitu? Numpang apa maksudnya? Ya maksudnya manfaatin atau seperti apa gitu dalam konteks itu? Apa ya, bingung saya ngomongnya. Intinya sih waktu itu ya karena kita memang saling berusaha untuk serius, jadi ya nggak ada kepikiran apa-apa. Kita nggak ada kepikiran yang macem-macem, negatif-negatif gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain gitu ya, saya pikir saling support kok kita waktu itu. Jadi tidak dibilang berat di sebelah aja gitu, karena kayak yang tadi saya bilang bahwa dari keuangan, dari gaji dia pun
ya berusaha untuk saling memenuhi kok kayak gitu. Fair-fairan Jadi, berarti ya, Kak? iya fair-fairan, jadi tidak yang nebeng di saya aja atau saya yang nebeng di dia aja gitu, enggak. Semua sama-sama aja berjalan. Oke. Makasih.